Baik, selamat sore semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mewawancarai dengan Bapak siapa? Agus. Bapak Agus. Iya. Oke. Agus. Kenalan Pak, saya Iya. Kevin. Oh iya, Kevin. Antonius. Saya Billy Pak. Billy. Saya kameramen Ega, Pak. Ega. Siap. Langsung aja nih Pak ke pertanyaannya ya Pak. Ya. Kalau pertanyaan pertama, berapa lama sih Bapak Agus telah menjadi pengrajin tanaman hias? Ya, kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun. Ya. Yang kedua, apa sih yang memotivasi Bapak untuk menjadi pengrajin tanaman hias? Motivasinya satu, hobi. Ya. Kedua, ya pengen punya usaha atau berwirausaha. Yang ketiga, tapi itu paling penting juga, ingin membuat lingkungan lebih sehat, lebih hijau, ya, dan segar. Yang ketiga, bagaimana Bapak Agus mempelajari teknik merawat dan mengolah tanaman hias? Bisa belajar dari orang yang sudah pengalaman, ya. Terus dari media sosial, ya, bisa dari YouTube atau dari TikTok. Banyak. Oh, kalau bagaimana Bapak memilih tanaman yang tepat untuk dijadikan hiasan? Memilih tanaman, ya. Cara itu bagaimana? Oh iya, memilihnya sama dari media sosial juga. Ya. Yang lagi tren-tren. Iya, betul. Dari informasi media sosial itu saya cari info, kemudian saya coba sendiri. Ya, saya siapkan. Ada lagi? Mas, Apa yang membuat produk tanaman hias Bapak berbeda dari yang lain? yang membuat berbeda, iya. Ya, ada yang sama juga ya. Yang membuat berbeda, kita tangani dengan hati, ya, dengan hati, ya, dengan penuh perhatian, sehingga tanaman itu tumbuh dengan baik. Ya, kemudian juga kita desain yang mungkin belum ada di tempat lain seperti ini, ya kan? Ini kelapa yang setelah dimakan tupai kita masukin tanaman. Contohnya seperti ini. Oke. Baik, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam merawat tanaman hias ini? Tantangannya dari cuaca juga bisa, ya, misalnya cuaca panas gitu. Jadi kita harus ekstra memperhatikan, kontrol, ya kan, tanaman jangan sampai ada yang kering. Sebaliknya hujan juga yang sangat deras itu juga satu tantangan juga. Beberapa tanaman tidak suka terlalu banyak air, sehingga kita harus memindahkan ke tempat yang teduh atau tempat yang terlindungi dari guyuran hujan. Bagaimana Bapak bisa melihat prospek tanaman hias ini di masa depan? Prospeknya menurut saya, karena kondisi suhu dunia, ya, suhu bumi makin tinggi dan masyarakat semakin sadar pentingnya penghijauan, pentingnya untuk menjaga bumi supaya tidak makin panas. Nah, prospeknya akan lebih bagus lagi, akan makin bagus, ya. Makin orang pengen membuat lingkungan menjadi lebih hijau, ya, sehingga ini bisnis ini menurut saya akan semakin bagus. Pertanyaan yang terakhir, apa saran Bapak untuk orang yang ingin menjual pengrajin tanaman hias seperti Bapak ini? Sarannya, Ya. oh, saran dari saya ya, tekun dan ulet, ya, menjalani usaha ini, karena memang namanya berjualan tanaman bukan kebutuhan pokok, ya. Ini hanya orang-orang yang hobi saja, ya. Kadangkala ada yang beli, kadang-kadang juga tidak, ya. Jadi setiap hari tidak terus terjual, ya. Ada kalanya sama sekali enggak, gitu kan. Ada kalanya cuma satu item saja, gitu. Jadi harus sabar, tekun, ulet, gitu aja. Ya, bisa mungkin satu waktu nanti kadangkala orang borong, rame, gitu ya. Seperti itu. Terima kasih Ya. Bapak. Jadi sekian dari kelompok 6, terima kasih.